Battle Through the Heavens Chapter 400 hiji bab 400 hiji, perubahan pertama dari langit api 3 perubahan misterius Green Lotus Chain. Dari saat dia mendapatkan gulungan berwarna perak sampai akhirnya direnggut hanya terpisah sepersekian detik. Setelah mendengar tawa mengejek itu muncul, Fan Ling akhirnya pulih dari perubahan yang tiba-tiba muncul. Ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya padat saat dia mengamati orang berjubah hitam di dahan pohon. Setelah melihat saus akrab yang pernah dia lihat di tempat lelang sebelumnya, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia segera berkata dengan suara gelap dan dingin, "Ini kamu." Petik. Ketika Fan Ling berbicara, 10 orang yang tersisa ditambah pengawal darah di medan perang yang masih memiliki kekuatan tempur mulai bergerak ke samping dengan kerja sama tim yang hebat. Secara kebetulan, mereka mengepung pria berjubah hitam dalam pengepungan mereka. Wajah Elder Luo juga gelap dan dingin. Sepasang mata dinginnya dipenuhi dengan niat membunuh. Terlepas dari niat orang ini pasti tidak boleh meninggalkan tempat ini hidup-hidup karena dia telah bentrok dengan operasi mereka. Pemimpin Sekte Junior Fan Ling, kami bertemu lagi. Wajah halus dan tampan di bawah jubah hitam diangkat menjadi senyuman mengejek. Xiao Yan bermain dengan gulungan berwarna perak di tangannya dan tidak peduli dengan penjaga darah yang benar-benar mengelilinginya saat dia tertawa pelan. Serahkan gulungan itu dan aku akan meninggalkan mayat kamu utuh. Pisau panjang di tangan Fan Ling yang terang seperti cairan darah diarahkan ke Xiao Yan. Kata-kata gelap dan serius dari Fan Ling memiliki niat membunuh dingin yang gelap memancar keluar dari mereka. Xiao Yan mengangkat bahunya. Tidak hanya dia mengabaikan Fan Ling tetapi dia juga menjentikan tangannya dan gulungan berwarna perak di tangannya diputar dan disimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Bagus. Sudut mulut Fan Ling berkedut ketika dia melihat aksi Xiao Yan. Sebuah hijau yang marah melonjak ke wajah putih pucat Fan Ling. Dua kata yang mengandung niat membunuh yang tajam diludahkan keluar dari mulutnya satu demi satu. Pada saat ketika dua kata Fan Ling ini berbunyi, 10 pengawal darah yang mengelilingi Xiao Yan tiba-tiba berteriak dengan keras serentak. Padat gelap berwarna darah doki meluap dari tubuh mereka dan akhirnya melilit seluruh pisau panjang di tangan mereka. Kaki mereka tiba-tiba melangkah melawan cabang-cabang pohon dan 10 tokoh manusia ditambah menembak eksplosif menuju Xiao Yan. Sudut mata Xiao Yan menyapu pengawal darah yang bergegas dan menyerang dari segala arah. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan memegang gagang penguasa Huan berat yang tersembunyi di bagian belakang jubah hitam. Dia menutup matanya sedikit dan merasakan kekuatan tebal dingin yang semakin dekat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan kekuatan dahsyat meletus dari tubuhnya. Bayangan hitam besar, membawa kekuatan menekan, segera mengangkat penutup jubah hitam. Itu seperti roda angin berwarna hitam dengan Xiao Yan di tengah saat mulai menyebar liar. Dentang, dentang, dentang. Setiap tempat di mana roda angin berwarna hitam berlalu, bunga api terbang ke segala arah. Pisau panjang itu di tangan pengawal darah benar-benar diguncang oleh kekuatan yang terkandung di dalamnya sampai mereka jatuh dari tangan mereka. Hanya sejumlah kecil pengawal darah yang kekuatannya sedikit lebih kuat nyaris tidak bisa menyimpan senjata mereka di tangan mereka. Namun itu pada prasyarat bahwa itu celah di tangan mereka di antara ibu jari dan jari telunjuk mereka tersentak sampai mereka retak. Kaki yang berputar tiba-tiba berhenti dan bersamaan roda angin berwarna hitam juga menghilang. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mengawasi para pengawal darah yang telah menyerang kurang dari setengah meter ke depan tetapi masih memiliki wajah yang galak. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin. Kakinya tiba-tiba menginjak batang pohon dan mengikuti ledakan energi tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam secepat kilat. Dia melewati antara serangan 10 pengawal darah. Bang, bang. Saat tubuhnya melewati, suara teredam berulang kali berdering. Setiap kali suara teredam diemisikan akan ada penjaga darah yang akan memuntahkan darah segar dan jatuh ke dalam ranting-ranting yang padat sebelum menghantam tanah. Mereka akan berjuang beberapa kali tetapi mereka semua akhirnya runtuh tanpa daya. Fan Ling mengangkat kepalanya dan menyaksikan pertempuran tajam di udara. Wajah awalnya yang gelap dan dingin itu tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang pada saat ini. Jari-jari kakinya dengan lembut mengangkat pisau panjang berlumuran darah dari tanah. Dia mengulurkan tangannya dan memegangnya erat-erat di dalamnya. Dia merobeknya dengan mudah dan lambat menyeka jejak-jejak darah dari pisau. Dengan suara acuh tak acuh dia berkata, sekitar 4 bintang dadosi, dengan kekuatan kecil ini dia masih berani merebut makanan dari mulutku. Dia benar-benar berani dan sombong. Petik tunggal. Elder Luo, biarkan aku menangani orang ini. Kamu tinggal di sana. Hentikan dia jika dia berencana untuk melarikan diri. Petik tunggal. Ya, Junior Sekleader, hati-hati. Petik tunggal, petik tunggal. Orang di sampingnya mengangguk sedikit. Dia mengangkat Elder Han yang lain yang sementara kehilangan kemampuan bertempurnya dan mengambil beberapa langkah mundur. Dari cara Xiao Yan menyerang pengawal darah sebelumnya, dia juga secara kasar terlihat melalui kekuatan Xiao Yan. Dalam hal kekuatan dan kelincahan, orang berjubah hitam ini jauh lebih kuat daripada dadosis dari makam kerangka hitam sebelumnya. Namun terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, dia masih hanya seorang dadosi. Fan Ling, di sisi lain, sudah menjadi doling yang asli. Bang! Penjaga darah terakhir juga pecah dari udara.
Darah segar menutupi wajahnya saat dia perlahan-lahan menutup matanya untuk terakhir kalinya. Setelah kekalahan penjaga darah terakhir, tubuh Xiao Yan secara bertahap turun. Dia memiringkan penguasa berat di tangannya dan darah segar berwarna merah terang mengikuti tubuh penguasa saat itu secara bertahap menetes ke bawah. Aku pikir alasan kamu mengikuti kami sepanjang jalan seharusnya karena fragmen peta itu kan? Fan Ling secara acak membuang pakaiannya yang telah terkontaminasi oleh darah saat tiba-tiba dia bertanya dengan suara samar. Penguasa yang berat gemetar sedikit. Wajah muda dan halus di bawah jubah hitam itu tiba-tiba memiliki rasa dingin tambahan. Hihi, sepertinya keberuntungan tuan muda ini cukup bagus untuk benar-benar dapat memperoleh harta karun dengan tersandung tanpa sengaja. Karena kamu begitu khawatir tentang hal itu, aku pikir itu seharusnya bukan hal yang biasa. Begitu aku pulang, aku akan membiarkan ayahmu mempelajarinya dengan hati-hati. Dengan pengalamannya, dia seharusnya bisa mendapatkan beberapa petunjuk tentang fragmen peta itu. Meskipun tindakan Xiao Yan sangat kecil, itu masih tertangkap oleh Fan Ling yang telah memperhatikannya dengan cermat. Fan Ling tidak bisa menahan tawa dingin atas temuannya. Kamu mungkin tidak memiliki kesempatan ini, suara tenang ditularkan dari bawah jubah hitam. Sebuah doki hijau dengan cepat merembes keluar dari dalam tubuh Xiao Yan sebelum membungkus di sekitarnya. Apakah begitu? Aku telah melihat terlalu banyak burs seperti kamu yang alasannya telah ditempati oleh harta di Black Corner Region. Namun akhir-akhir mereka tampaknya tidak akan ada gunanya. Fan Ling mengangkat alisnya dan mengeluarkan tawa yang dingin dan gelap. Doki yang gelap dingin berwarna darah juga perlahan-lahan melonjak keluar dari tubuh Fan Ling. Bau berdarah segera meresap ke udara. Saat aroma berdarah merasuki tempat itu, punggung Fan Ling menjadi sedikit tertekuk. Dia seperti binatang buas yang telah menemukan mangsanya. Jejak darah berangsur-angsur mengembang di matanya, memberikan penampilannya aura liar tertentu. Kaki Fan Ling dimasukkan jauh ke dalam tanah. Pada suatu contoh tertentu, raungan rendah tiba-tiba keluar dari tenggorokan Fan Ling. Dia menginjak kakinya dan tubuhnya seperti panah yang meninggalkan busur. Dalam sekejap dia muncul di depan Xiao Yan. Pisau panjang yang tajam di tangannya yang diselimuti dengan darah berwarna doki membawa suara tajam dari udara yang diiris saat itu dengan kejam diretas ke bawah. Serangan kuat Fan Ling ini menghasilkan ledakan sonik menusuk telinga yang tak henti-hentinya meledakkan udara. Penguasa hitam besar tiba-tiba maju. Doki berwarna hijau di atasnya sepadat cairan kental tebal. Setelah itu ia bertabrakan dengan pisau darah. Bang! Petik tunggal. Suara tabrakan logam terdengar dan sejumlah besar percikan api bergetar. Campuran riak energi berwarna hijau dan merah kembar berwarna menyebar dari titik kontak antara pisau dan penggaris. Secara langsung dan kasar memotong setengah kaki tanah dari tanah di mana kedua belah pihak berdiri. Tanah terbang di seluruh dan memenuhi langit. Xiao Yan merasakan lengannya yang hampir mati rasa dan wajahnya di bawah jubah hitam sedikit berubah. Lawannya memang layak menjadi seorang doling yang kuat. Kekuatan ini adalah jumlah yang tidak diketahui kali lebih kuat dari Dadoshi. Itu hanya mengapa orang ini Doki memiliki semacam perasaan tipis untuk itu. Dengan kekuatan Xiao Yan, dia mungkin bisa bertarung dengan doling yang kuat untuk beberapa pertukaran tanpa menggunakan teknik do, tapi dia akan sangat menguras dokinya. Namun, serangan dari Fan Ling sebelumnya yang tampaknya jauh dahsyat tidak sekuat yang diperkirakan Xiao Yan. Orang ini memiliki kekuatan hebat. Aztek pisau dan penggaris datang ke dalam kontak kaki Fan Ling dan Xiao Yan bertempur beberapa pertempuran dengan satu sama lain dengan cara yang seperti kilat. Setelah itu penguasa berat partai lainnya jatuh melintang dan mereka mundur beberapa langkah. Fan Ling merasakan rasa sakit samar yang tersisa di kakinya dan tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit kejutan di dalam hatinya. Apa yang dikatakan ayah memang benar. Meskipun metode Ki darah sekte kami sombong dan aneh, itu terlalu bergantung pada kekuatan eksternal. Ini menghasilkan doki di dalam tubuh seseorang untuk tidak dapat mencapai keadaan yang terkondensasi. Ini sedikit tidak menguntungkan ketika bertarung dengan yang lain. Namun beruntung bahwa itu orang ini hanya dari kelas Dadoshi. Tidak sulit untuk menghabisinya. Sebuah pikiran dengan cepat terlintas di hati Fan Ling. Dia tiba-tiba melemparkan senjata di tangannya ke samping. Wajah putih pucatnya yang semula juga menjadi merah terang. Mengikuti perubahan ini, warna darah dengan cepat muncul di telapak tangannya. Akhirnya meresap ke dalam benang telapak tangannya dengan benang. Hanya dalam sekejap mata, sepasang pohon darah mirip dengan yang digunakan Fan Lao sebelumnya untuk membunuh Elder King muncul di tangan Fan Ling. Tidak peduli siapa kamu, kamu sudah tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk menyesali pilihan kamu hari ini. Namun untuk mengucapkan terima kasih karena telah membawakan aku kabar baik bahwa itu fragmen peta memiliki nilai rahasia, aku akan membiarkan kamu menjadi mayat yang layu setelah kamu mati. Petik tunggal. Bau berdarah yang menyebabkan orang ingin muntah berulang kali dipancarkan dari kedua telapak tangan. Fan Ling mengangkat kepalanya dan memberi Xiao Yan senyuman padat. Kakinya tiba-tiba mendorong tanah dan tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah yang langsung melesat menuju Xiao Yan. Saat dia melambaikan telapak tangannya, kabut darah pada dasarnya memenuhi langit dan mendarat di sekitar mereka. Bone Transforming Bloody Evil Palm. Petik tunggal.
Melihat bahwa itu telapak tangan Fan Ling telah berubah menjadi darah segar menutupi telapak tangan yang aneh, kedua sesepuh darah sekte di luar medan perang tidak bisa membantu tetapi terkejut. Mereka saling bertukar pandangan dan berkata, sungguh tak terduga bahwa itu pemimpin sekte bahkan telah mengajarkan pemimpin muda sekte semacam teknik do ini. Dapat dianggap bahwa itu orang berjubah hitam telah bertabrakan dengan ujung tombak sendirian. Petik tunggal. Hei, dia pantas mendapatkannya. Dia berani merampok sesuatu milik darah sekte kita. Jika itu aku akan menghabiskan semua darahnya saat dia masih hidup. Elder Han yang telah kehilangan kemampuan tempurnya tertawa kejam. Sepasang mata hitam gelap di bawah jubah hitam menatap tajam pada kabut berwarna darah yang telah ditembak dengan paksa. Dia mengendus bau berdarah yang telah menyebar kemana-mana. Persepsi spiritualnya yang luar biasa dari dia menyebabkan Xiao Yan dengan jelas merasakan kekuatan ganas dari pohon darah dalam kabut berwarna darah. Orang kecil. Hati-hati. Kekuatanmu saat ini tidak cocok untuk doling yang kuat. Peringatan Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Itu mungkin tidak benar. Petik tunggal petik tunggal. Xiao Yan tertawa pelan. Dia benar-benar perlahan menutup matanya. Dalam roh penerimaan di tengah pusaran di tubuhnya gumpalan api berwarna hijau mulai menyembur keluar seperti gunung berapi. Akhirnya itu mengikuti jalan misterius dan aneh saat itu mulai dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Kamu memikirkan. Mengikuti sirkulasi aneh dari api berwarna hijau, Xiao Yan yang matanya tertutup tiba-tiba dan samar-samar merasakan energi kuat yang dipenuhi dengan keliaran dengan cepat merembes keluar dari semua bagian tubuhnya saat nyala api beredar. Bau berdarah yang memenuhi udara datang menerkamnya. Kekuatan gelap dan dingin dalam kabut berdarah telah seketika mencapai tubuh Xiao Yan. Namun seperti kabut berdarah akan membungkus tubuh Xiao Yan di dalamnya, mata di bawah jubah hitam tiba-tiba terbuka. Api berwarna hijau melesat dengan eksplosif dari matanya. Kekuatan yang kuat yang tidak lebih lemah dari siapapun yang hadir di medan pertempuran tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Tangan Xiao Yan diperpanjang keluar dari jubah hitam dengan cara seperti kilat dan api berwarna hijau diselimuti olehnya. Saat suara gemuruh terdengar di dalam hatinya, telapak tangannya membawa kekuatan yang berapi-api yang dapat memindahkan gunung dan membalikan laut saat itu menghantam keluar menuju kabut berdarah di depannya. Perubahan pertama dari langit api, 3 perubahan misterius, perubahan lotus hijau. Petik tunggal petik tunggal. Ledakan. Sepasang telapak tangan berdarah dan sebuah pohon api berwarna hijau menghantam satu sama lain dalam kabut berdarah. Gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari kedua tangan mereka, menyebabkan kedua elder darah sekte yang pergi ke samping tidak punya pilihan selain dengan cepat menarik kembali ketika ekspresi mereka berubah sedikit. Hanya ada keheningan sesaat setelah dua telapak tangan bertabrakan dalam kabut berdarah sebelum suara melengking yang berisi ketakutan terdengar. Api. Sialan, kamu benar-benar memiliki Heavenly Flame. Petik tunggal petik tunggal. Ledakan. Suara melengking baru saja jatuh ketika gelombang udara panas lain menyebar dari dalam kabut berdarah. Saat gelombang udara bergulir, kabut berdarah yang menyelimuti udara dan darat langsung dipanggang oleh udara panas sampai menjadi lebih tipis. Pluk. Suara darah yang muntah tiba-tiba terdengar di dalam kabut berdarah yang mulai menipis. Dengan cepat mengikuti ini, bayangan tertempel di dekat tanah saat ia menembak keluar dari kabut berdarah. Kakinya meninggalkan bekas luka yang dalam hampir 10 meter di tanah sebelum akhirnya bertabrakan dengan kuat ke batang pohon. Bahunya bergetar dan batang pohon itu langsung pecah menjadi dua. Dengan punggung bersandar di batang pohon, kaki sosok manusia menjadi lemah dan tubuhnya ambruk. Tangannya menopang dirinya di tanah saat darah mulai menetes dari sudut mulutnya. Suara nafas yang terengah-engah terdengar berulang-ulang seperti di bawah. Junior Sekleader. Tatapan kedua sesepuh darah sekte mengarah ke sosok manusia yang berada dalam kesulitan besar. Wajah mereka berubah drastis ketika mereka tiba-tiba berteriak tanpa sadar. Mereka tidak pernah mengira bahwa itu Fan Ling akan berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh seseorang yang kekuatannya hanya dari Dadoshi setelah dia menggunakan teknik do yang ganas dan aneh seperti Bone Transforming Bloody Evil Palm. Seluruh tubuh Fan Ling bergetar saat dia berdiri dari tanah. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati tangannya yang hangus. Shock tanpa sadar melintas di wajahnya yang pucat. Dia mengeluarkan beberapa batuk keras saat dia mengangkat kepalanya dan menyapu pandangannya ke arah kabut berdarah yang mulai menipis. Mengikuti keheningan mereka bertiga, daerah ini juga turun ke atmosfer yang tenang. Namun sesaat kemudian, suara langkah kaki perlahan terdengar dari kabut darah samar, menyebabkan ekspresi mereka bertiga benar-benar berubah. Suara langkah kaki secara bertahap menjadi lebih keras dan lebih jelas. Kabut berdarah juga menghilang dengan tenang. Sosok manusia yang benar-benar dibungkus dalam api berwarna hijau muncul di hadapan mereka bertiga. Saat mereka mengamati sosok manusia yang seluruh tubuhnya terbungkus oleh nyala hijau dan merasakan nafas panasnya merembes keluar, kedua sesepuh darah sekte merasakan bahwa itu doki di tubuh mereka mulai sedikit tersumbat saat beredar. Mata mereka mengecil saat mereka tanpa sadar mengeluarkan teriakan kaget. Di tubuhnya adalah api surgawi. Petik tunggal. Metode ki darah sekte agak tidak ortodoks dan sengaja mengambil rute gelap dan dingin. Unsur api dan segala sesuatu tentangnya adalah alelopati alami yang lain. Tentu saja penaklukan bersama ini hanya berkaitan dengan jenis api normal doki.
Jika mereka bertemu dengan nyala alami dari bumi dan langit seperti api surgawi, itu akan seperti tikus bertemu kucing. Pertemuan semacam ini berarti penindasan mutlak di mana tidak ada pasukan lawan sedikit pun. Dalam aturan pertama dari darah sekte itu menulis bahwa itu jika mereka bertemu orang yang kuat dengan flame surgawi, mereka harus dengan cepat menarik diri. Dari ini, bisa dilihat sejauh mana metode ki dari sekte darah akan ditekan oleh api surgawi. Selain itu ketika seseorang dari sekte darah bertarung dengan seseorang yang memiliki api surgawi, mereka akan kesulitan menampilkan bahkan 50 atau 60% dari kemampuan tempur mereka. Untung saja tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki api surgawi. Oleh karena itu orang-orang dari sekte darah jarang bertemu orang kuat yang memiliki api surgawi. Kali ini, di sisi lain kelompok Fanling ditakdirkan sangat sial. Api berwarna hijau menyelimuti tubuh Xiao Yan sedikit berkurang, menampakkan wajah yang halus dan tampan yang masih sangat muda hingga tidak bisa berkata-kata. Dia mengamati wajah terkejut ketiga pria itu dan tersenyum kecil. Namun senyuman itu mengandung sedikit rasa dingin. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu ingin melawan sekte darah kami? Selama kamu menarik, aku akan menggunakan nama pemimpin sekte junior dari sekte darah bersumpah bahwa itu aku pasti tidak akan mengejar masalah ini. Fanling berdiri dan berjuang untuk berkumpul bersama dengan dua sesepuh saat dia berteriak keras. Kamu ingin menunda sampai Fan Lao bergegas. Senyum Xiao Yan cerah tetapi menyembunyikan kedinginan yang dingin. Dalam satu kalimat dia mengungkapkan tujuan Fanling. Ekspresi Fanling berubah sedikit ketika dia mendengar ini. Matanya menatap tajam ke wajah yang jauh lebih muda dari wajahnya. Dia mengalami kesulitan membayangkan bagaimana pada usia yang begitu muda apakah pihak lain memiliki nyala langit yang mengerikan seperti itu yang bahkan ditakuti ayahnya juga pikiran yang luar biasa. Junior Sekleader pergi lebih dulu. Aku akan menahannya. Dengan kekuatan pemimpin sekte aku pikir dia seharusnya menyelesaikan masalah ini dengan Elder King dari Sea Serpent Mansion. Selama kita menunda dia untuk sementara waktu kita akan mampu bertahan sampai pemimpin sekte tiba. Elder Luo yang masih memiliki kekuatan tersisa memegang pisau panjang di tangannya. Meskipun rasa takut akan api surgawi memenuhi hatinya, dia adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk bertarung dengan pihak lain pada saat ini. Fanling mengertakkan giginya saat mendengar kata-kata Elder Luo. Tanpa ragu-ragu dia menyeret tubuhnya yang terluka berbalik dan berlari. Melihat Fanling yang tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri, Xiao Yan tiba-tiba tersenyum. Tubuhnya tidak bergerak. Fanling berbalik dan berlari agak jauh. Ketika dia tidak merasakan pertempuran sengit di belakangnya, keraguan muncul di dalam hatinya. Keraguan ini baru saja muncul ketika di sudut matanya yang tidak pasti dia menangkap kilatan bayangan 7 warna. Bayangan 7 warna itu hilang dari matanya dalam sekejap tetapi itu tidak diabaikan oleh Fanling yang seperti burung di tepi. Kakinya dimasukkan ke tanah meluncur dan menciptakan bekas luka di dalamnya. Kecepatan di mana dia bergegas ke depan terhenti. Namun dia tidak menemukan apa-apa ketika pandangannya menyapu ke segala arah. Dia mengerutkan alisnya. Dia baru saja akan melanjutkan melarikan diri ketika rasa sakit yang hebat seperti lubang yang dibor melalui jantungnya ditularkan dari dadanya. Fanling perlahan merendahkan kepalanya dan secara kebetulan melihat bayangan 7 warna yang masuk melalui punggungnya dan menembus dadanya. Setelah bayangan 7 warna menembus dadanya itu berubah menjadi ular kecil berwarna 7 yang bahkan tidak setengah kaki di bawah mata Fanling. Mata Fanling menatap tajam pada sepasang mata ular yang menyihir dan tidak biasa yang milik ular kecil itu. Fanling tidak bisa mengerti mengapa itu telah menembus pertahanan dolingnya seolah-olah menembus bincur. Aku akan mati kali ini, rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari dadanya menyebabkan visi Fanling menjadi kabur secara bertahap. Tepat saat dia hampir jatuh, dia dengan paksa memutar kepalanya. Tatapannya melewati celah di hutan dan dia secara kebetulan melihat nyala hijau di tanah kosong itu tiba-tiba menjadi lebih intens. Dia juga mendengar dua jeritan nyaring yang menyedihkan. Di bawah penindasan absolut dari api surgawi, dua sesepuh yang sedikit terluka sementara yang lain terluka parah tidak mungkin bertahan hidup di tangan Xiao Yan yang kekuatannya tiba-tiba melonjak. Tubuh Fanling sangat menabrak tanah dan kelopak matanya terkulai perlahan. Dia samar-samar bisa melihat jubah hitam. Perlahan-lahan berlalu di antara pepohonan dan berjalan ke arahnya. Mengikuti pergerakan langkah kaki api berwarna hijau pada tubuh Xiao Yan secara bertahap menarik kembali ke dalam dirinya. Bahwa itu ki yang sebanding dengan doling yang kuat juga diam-diam ditarik pada saat ini. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di depan mayat Fanling. Ki-nya sekali lagi kembali ke kekuatan dadosi, sementara ekspresinya agak pucat. Dia terbatuk keras selama beberapa kali saat dia menundukkan kepalanya dan menatap tangannya yang sedikit terbakar yang disebabkan oleh energi yang terlalu kuat. Dengan tawa pahit tanpa sadar, dia berbisik, ini kekuatan api-api 3 perubahan misteri, memang cukup bagus. Sayangnya kerusakan yang ditimbulkannya pada tubuh juga cukup besar. Sungguh tak terduga kamu benar-benar telah berhasil mempelajari salah satu perubahan di antara perubahan misteri langit api 3. Hanya saja kamu masih belum mahir menggunakannya sampai potensi maksimalnya. Jika tidak kamu hanya akan sedikit lelah dan cedera semacam itu setidaknya tidak akan muncul.
Suara Yao Lao yang agak aneh terdengar di hati Xiao Yan. Dia merasa cukup terkejut bahwa itu Xiao Yan telah berhasil meraba-raba cara menggunakan Fire Tree Mysterious Change dalam waktu 1 bulan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia kembali Heaven Swallowing Python kembali ke lengan bajunya dan menurunkan tubuhnya untuk melepaskan cincin penyimpanan di jari Fan Ling. Setelah itu dia dengan cepat mencari di dalamnya dan mengeluarkan kotak batu giok dingin. Mulut Xiao Yan terasa agak kering saat dia mengamati kotak batu giok dingin di tangannya yang nilainya bisa disebut mengerikan. Bahkan dengan kekuatan mentalnya jantungnya juga mulai berdebar keras pada saat ini. Setelah menghirup nafas dalam-dalam Xiao Yan tidak membuka kotak batu giok dingin. Sebaliknya ia melemparkannya ke cincin penyimpanannya sendiri. Setelah itu dia mulai membalik bagian dalam cincin penyimpanan itu dengan liar. Sesaat kemudian, sebuah fragmen peta kuno muncul dan muncul. Ketika dia menarik terbuka fragmen peta garis yang dikenal serta setengah dari gambar iblis dan unik muncul di pandangan Xiao Yan. Aku akhirnya mendapatkan itu. Xiao Yan memegang fragmen peta saat kegembiraan melonjak ke wajahnya. Dia dengan hati-hati menyimpan peta ke dalam cincin penyimpanannya dan menghela nafas panjang. Teman kecil, cepatlah pergi. Aku telah merasakan Qi Fan Lao. Xiao Yan baru saja menyimpan fragmen peta ketika suara Yao Lao segera terdengar. Hati Xiao Yan tiba-tiba mengencang. Namun tepat ketika dia hendak berbalik tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dia berbalik sekali lagi dan dengan kejam melanda kepala Fan Ling. Baru ketika dia mendengar suara tulang hancur dia merasa benar-benar yakin. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang masuk ke hutan lebat. Sekitar 10 menit setelah Xiao Yan menghilang, sosok berwarna merah melintas di langit di bagian hutan gunung ini. Sesaat kemudian tubuhnya tampak tiba-tiba menegang saat dia menatap sebidang tanah kosong. Ekspresinya sangat gelap dan dingin saat dia mengamati mayat di tanah kosong. Bayangan merah melintas dan turun mendarat di tanah kosong. Tatapannya menyapu tubuh para pengawal darah satu persatu. Akhirnya, matanya menyusut tiba-tiba ketika mereka berhenti di mayat lebih dari 10 orang yang pakaiannya memiliki tengkorak yang dijahit di atasnya. Sebuah suara berderit muncul saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Tatapan sosok merah menyapu mayat-mayat di semua tempat tetapi dia tidak menemukan satu yang ingin dia temukan. Dia mulai melihat sekeliling dengan cepat dan sesaat kemudian tubuhnya berubah menjadi bayangan merah buram dan menyerang ke hutan lebat. Bayangan merah tiba-tiba berhenti di dalam hutan lebat. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia melihat mayat di tanah. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gaduh dengan wajah pucat. Setelah meraung sebentar raungan akhirnya mulai berangsur hilang. Fan Lao buru-buru berjalan mendekati mayat Fan Ling. Kilauan darah tumbuh lebat di tangannya saat dia menutupi kepala Fan Ling. Mengikuti tanda bercahaya darah, setetes cairan darah aneh tiba-tiba mulai merembes keluar dari belakang kepala Fan Ling dan akhirnya muncul di depan Fan Lao. Wajah Fan Lao dipenuhi dengan permusuhan yang dingin dan gelap. Dia melambaikan tangannya dan darah cair pecah berubah menjadi layar darah kecil. Di dalam layar darah itu, sosok manusia yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh api berwarna hijau, sebagian muncul ke permukaan. Karena layar darah terlalu tipis bagaimanapun, Fan Lao tidak dapat melihat dengan jelas penampilan yang tepat dari sosok manusia. Bang, saringan darah dilanjutkan selama setengah menit sebelum tiba-tiba pecah. Skeleton Tom hitam bagus. Fan Lao perlahan-lahan membungkukkan tubuhnya dan membawa mayat Fan Ling. Setelah itu, dia berjalan keluar dari hutan lebat dengan ekspresi suram. Suara itu yang dipenuhi dengan banyak permusuhan sehingga membuat orang bergidik perlahan bergema di tempat itu. Tidak peduli siapa itu, selama aku mengetahui siapa yang melakukan ini aku pasti akan membiarkan dia menderita rasa sakit karena dagingnya dipotong oleh 10.000 pisau. Petik. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba melintas melewati hutan pegunungan yang lebat. Kadang-kadang jubah hitam itu akan bertabrakan dengan dahan pohon yang tumbuh liar menyebabkan jubah hitam itu diangkat sedikit untuk mengungkapkan wajah muda yang halus dan tampan. Itu adalah Xiao Yan yang melarikan diri setelah membunuh kelompok Fan Ling dan mendapatkan harta karun. Tampaknya karena dia khawatir bahwa itu seseorang akan menemukan jejak kakinya dan petunjuk kecil lainnya jika dia berlari di permukaan. Xiao Yan telah memilih untuk melompat dari cabang pohon ke cabang pohon sejak dia meninggalkan tempat di mana dia telah melakukan tindakan itu. Bahkan ketika dia sesekali mendarat di tanah dia akan dengan hati-hati menutupi jejak kakinya dan benda-benda lainnya. Xiao Yan meminjam penutup dari semak belukar yang lebat di hutan. Meskipun ia merasakan kehadiran yang mengandung kegelapan gelap yang tak tertandingi dan niat membunuh terbang melewatinya di langit ketika ia melarikan diri, ia mampu menyembunyikan kicknya dengan bantuan Yao Lao. Oleh karena itu dia tidak ditemukan oleh Fan Lao yang marah selama perjalanannya di mana dia melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Dia benar-benar beruntung. Setelah sepanjang hari dan malam melarikan diri dengan sekuat tenaga, Xiao Yan akhirnya melemparkan Black Mark City ke kejauhan. Pada saat ini, bahkan jika Fan Lao memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan langit dia pasti tidak akan dapat mencari Xiao Yan di tempat ini yang berjarak beberapa ratus kilometer jauhnya. Bayangan hitam tiba-tiba melesat keluar dari dalam hutan dan ke belakang tebing dengan kemiringan yang merusak. Setelah itu dia terus mendarat di sebuah batu besar di tepi tebing.
Setelah seharian melarikan diri, jubah hitam itu menjadi sedikit kotor dan berantakan. Dia mengangkat dupeng dari kepalanya dan mengungkapkan wajah seorang pria muda yang sekali lagi memulihkan energinya setelah beristirahat sepanjang malam. TL dupeng topi dengan kain untuk menutupi wajah seseorang. Xiao Yan berdiri di tepi tebing dan menghirup napas dalam-dalam yang berisi kabut tipis. Kelelahan kecil itu yang tersisa akhirnya lenyap sepenuhnya. Dia mengamati jalan di bawah tebing gunung yang seperti liku-liku cacing tanah. Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi diangkat ke busur kecil. Erat berikut ini, senyum menjadi lebih besar dan akhirnya berubah menjadi tawa hangat yang terdengar dari tebing gunung untuk waktu yang lama. Kali ini Xiao Yan seperti burung kenari dengan imbalannya jauh melebihi apa yang dia harapkan. Awalnya dia hanya ingin mendapatkan potongan peta itu. Itu benar-benar tidak terduga bahwa itu kelompok Fanling benar-benar mengambil inisiatif untuk membantunya merebut harta unik lainnya seperti pil naga misterius Yin Yang dan gerakan 3.000 petir. Kedua harta ini yang menciptakan riak luar biasa bahkan ketika ditempatkan di seluruh Benki kontinen telah mendarat di tangan Xiao Yan dengan cara yang agak lucu. Hal semacam ini seperti biskuit jatuh dari langit menyebabkan Xiao Yan saat ini memiliki perasaan seperti kesurupan dalam mimpi. Tawa itu perlahan hilang. Tangan Xiao Yan bergetar dan fragmen peta kuno muncul di telapak tangannya. Dengan cepat mengikuti ini, dia mengetuk jarinya dengan lembut pada cincin penyimpanan. Fragmen peta lain yang sedikit lebih besar dan dua fragmen peta lainnya yang telah dipisah dari satu peta oleh Hai Bodong pada waktu lain muncul dan muncul. Tangannya dengan hati-hati menaruh ketiga potongan peta itu bersama-sama dan kemudian mengamati sudut kiri bawah yang hilang. Dia tidak bisa menahan tawa lembut. Itu benar-benar tidak terduga bahwa itu hanya dalam waktu 3 tahun 3 potongan peta yang telah tersebar ke lokasi yang tidak diketahui di benua itu telah mendarat di tangannya. Harus dikatakan bahwa itu dia benar-benar terlalu beruntung. Untung aku pertama kali mendapatkan fragmen peta yang memiliki gambar api lotus penyucian lotus di atasnya. Jika tidak ada kemungkinan bahwa itu bahkan guru tidak akan berpikir untuk menghubungkan fragmen peta ini dengan Purifying Lotus Demon Flame yang berada di peringkat ketiga pada peringkat api surgawi. Jika kita tidak tahu latar belakang peta yang sebenarnya, bahkan jika kita bertemu dengan fragmen peta yang sama di tempat lain kemungkinan kita tidak akan bertindak seperti ini sekarang, mempertaruhkan bahaya dikejar dan dibunuh oleh yang kuat. Do Hoang dan faksi besar untuk merebut fragmen peta ini. Xiao Yan sedikit linglung untuk sementara saat dia menghadapi peta sebelum dia tiba-tiba bergumam merasa sedikit beruntung. Setelah Xiao Yan bersukacita dalam hatinya untuk sementara waktu, dia dengan hati-hati menyimpan fragmen peta. Dia membalik tangannya dan kotak batu giok dingin yang memancarkan kabut berwarna putih muncul. Mata Xiao Yan menatap langsung ke kotak batu giok dingin. Nyatroat berguling sedikit. Jantungnya yang semula sudah tenang sekali lagi mulai berdebar kencang. Kekuatan mental Xiao Yan telah menjadi jauh lebih lemah di depan harta unik semacam ini. Tangan Xiao Yan perlahan mengangkat penutup sampai celah kecil dibuat. Sebuah benang cahaya keemasan keluar dari dalamnya. Ketika dia melihat ini, dia segera menutupinya lagi. Sikapnya yang berhati-hati itu seolah-olah dia takut itu akan menarik orang yang kuat. Setelah semua di bawah daya pikat harta berharga langit tinggi seperti pil naga misterius Yin yang ada kemungkinan bahwa itu banyak orang selain sangat sedikit orang kuat yang kelasnya telah mencapai tingkat tertentu atau orang-orang yang tidak memiliki keinginan akan mengalami kesulitan menyembunyikan keserakahan dalam hati mereka dan langsung membunuhnya untuk merebut harta itu. Selain itu dua jenis orang yang tidak mau repot-repot dengan Xiao Yan sangat sedikit di kawasan Black Corner ini sehingga mereka dapat diabaikan. Mengkonsumsinya. Tidak aman untuk membawanya bersamamu, suara samar tiba-tiba terdengar dari dalam hati Xiao Yan. Apa? Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia tidak bisa memulihkan akal sehatnya untuk jangka waktu tertentu. Aku mengatakan mengkonsumsi ini pil naga misterius Yin Yang. Yao Lao hanya bisa tanpa daya mengulangi dirinya ketika melihat Xiao Yan tampak seolah pikirannya kosong. Di sini. Wajah Xiao Yan tercengang. Ini adalah pil obat tingkat 7. Dia seharusnya memakannya di tempat ini yang tidak bisa dianggap aman. Ketika dia mengkonsumsi pil 3 jalur di masa lalu, dia harus menemukan tempat yang aman di mana tidak ada orang yang akan mengganggunya untuk memperbaiki kekuatan obat dengan tepat. Jangan berkata omong kosong lagi. Makan itu. Yao Lao dengan tidak sabar mendesak. Petik tunggal petik tunggal petik tunggal petik tunggal. Xiao Yan tertawa pahit dan hanya bisa mengangguk. Dia dengan hati-hati mengangkat sampul kotak giok dingin. Pada saat kotak dibuka, dia menutupinya dengan telapak tangannya. Setelah itu doki berwarna hijau itu melonjak keluar dan memblokir cahaya keemasan yang akan menembak ke langit. Cahaya emas berkeliaran di permukaan pil naga misterius Yin Yang di tangannya. Dua naga divin berwarna emas kecil berulang kali beredar di dalam pil. Raungan naga samar merembes keluar dari pil obat. Jika seseorang harus hati-hati mendengarkan raungan naga kecil itu sepertinya menyembunyikan kekuatan magis yang aneh. Itu benar-benar dapat menyebabkan semangat seseorang untuk langsung gemetar dan menjadi linglung. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga.
Ketika dia melihat Yin Yang misterius Dragon Peel sekali lagi, sedikit kejutan tidak dapat membantu tetapi muncul di matanya. Itu memang layak menjadi pil obat tingkat 7 memiliki energi aneh yang dapat mempengaruhi jiwa seseorang. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan suara aneh yang dapat menyebabkan rohnya jatuh ke dalam trans sejak dimulainya pelatihannya. Xiao Yan memegang Yin Yang misterius Dragon Peel dengan tangannya. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan kemudian tiba-tiba memasukkannya ke mulutnya. Sebelum dia punya waktu untuk mengunyah pil emas itu telah berubah menjadi aliran panas bergerak di sepanjang tenggorokannya dan menuangkan ke dalam tubuhnya. Aliran panas yang bergelombang itu seperti banjir yang menyerbu ke tubuhnya dari segala arah. Xiao Yan dengan erat mengatupkan giginya dan buru-buru duduk bersila, menunggu saat itu efek obat akan meletus. Tidak lama setelah Xiao Yan duduk bersila bagaimanapun volatilisasi yang diharapkan dari efek obat tidak muncul. Aliran panas yang melonjak seperti air banjir seperti aliran air memasuki spons. Ini perlahan-lahan hilang dalam tubuhnya sampai benar-benar menghilang. Awalnya mata Xiao Yan yang tertutup rapat sedikit terbuka. Dia melihat ke atas dan ke bawah di tubuhnya. Tidak sedikit aktivitas pun terjadi. Mulutnya tanpa sadar bergetar saat dia berkata dengan suara yang benar-benar tidak nyaman, "Guru, jangan bilang kalau pil misterius Yin yang sialan ini palsu. Mengapa tidak ada reaksi sedikit pun?" Petik tunggal. Reaksi apa yang kamu inginkan? Cahaya keemasan bersinar terang di seluruh tubuh kamu. Kemudian memberi kamu rasa sakit yang hebat sehingga kamu lebih baik mati, seperti pil obat lain yang telah kamu konsumsi di masa lalu. Petik tunggal. Xiao Yan membosankan. Dia tak berdaya berkata, setidaknya harus ada semacam kejadian yang terjadi. Hasil dari mengkonsumsi Yin Yang misterius Dragon Peel sama seperti minum secangkir air biasa itu bagaimanapun juga pil obat tingkat 7. Petik tunggal petik tunggal. Bukankah juru lelang mengatakan selama lelang ini pil naga misterius Yin Yang bukan pil obat yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang? Penggunaan terbesarnya adalah berdiri setelah putus kekuatan obat itu sudah menembus ke dalam tubuh kamu. Jika kamu benar-benar memasuki persimpangan antara hidup dan mati di masa depan dan cukup beruntung untuk mengaktifkannya, kamu akan secara alami dapat memperoleh manfaat yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan. Untuk saat ini perlakukan saja seolah-olah kamu telah meminum secangkir air. Ketika Yao Lao melihat ekspresi tertekan Xiao Yan, dia tidak bisa tidak merasa bahwa itu sedikit konyol ketika dia berbicara. Jangan bilang bahwa itu tidak ada keuntungan sedikit pun sekarang. Xiao Yan sedikit lega saat dia berdiri dari tanah. Namun dia masih agak tidak mau menerima situasi saat dia bertanya sekali lagi. Itu tidak sepenuhnya jadi. Setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan, Yao Lao terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Setelah beberapa saat Yin Yang misterius Dragon Peel ini telah mencapai tahap di mana pil telah mengumpulkan roh. Selain itu, item yang digunakan untuk memurnikannya adalah inti monster dari tubuh 2 peringkat 6 naga magical beast yang belum mati selama lebih dari 7 hari. Oleh karena itu ini mengandung beberapa aura naga tipis. Ini juga mengapa naga mengaum dari dalam pil obat akan menyebabkan seseorang merasa seolah-olah roh seseorang gemetar. Petik tunggal. Setiap orang yang memiliki keberuntungan dan yang telah mengonsumsi pil naga misterius Yin yang akan memiliki kesempatan kecil untuk menerima aura naga tipis ke dalam tubuh mereka. Namun kemungkinan hal ini terjadi sangat rendah. The Wind Zun Ze Wuling tidak mendapatkan bahkan sedikit kemampuan ini dari Yin Yang misterius Dragon Peel. Ketika dia mencapai titik ini, Yao Lao tiba-tiba berkata, jika kamu ingin mencoba, kamu dapat berulang kali mengedarkan doki di tubuh kamu. Jika ada energi aneh yang memisahkan dari doki ketika doki sedang diputar dengan cepat, itu berarti bahwa itu aura naga tipis dalam pil naga misterius Yin yang telah diwarisi olehmu. TL Zun Ze digunakan untuk merujuk ke Duzun. Apa manfaat yang ada setelah seseorang memiliki aura naga? Xiao Yan bertanya dengan penasaran. Jika kamu benar-benar memiliki aura naga tipis itu, yang kamu butuhkan adalah mendapatkan gulungan yang berisi teknik dotipe serangan suara. Ketika kamu harus bertarung dengan orang-orang di masa depan dan tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang roh lawan sampai dia terganggu, tidakkah kamu akan mendapatkan keuntungan besar atas mereka? Dalam pertempuran antara yang kuat bahkan sepersekian detik juga bisa menentukan kemenangan dan kekalahan. Selain itu gelombang suara yang mengandung aura naga memiliki sangat mematikan terhadap tubuh spiritual. Jika kamu bertemu dengan tubuh spiritual yang kuat di masa depan, ini adalah langkah pembunuhan terhadap mereka. Jika tidak, kamu akan merasa terlalu terikat. Setelah semua, kamu tidak memiliki serangan energi aneh dari Hall of Souls. Yao Lao berkata dengan samar. Mata Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menjadi jauh lebih terang ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia berdiri di tepi tebing, menghirup napas dingin di udara dingin sebelum secara bertahap menutup matanya. Kristal do dalam pusaran tubuhnya memancarkan sedikit gemetar. Wisps berwarna hijau doki segera melonjak maju dan akhirnya mulai melesat melewati kipasnya seperti air yang meloncat. Karena kecepatan doki yang beredar di dalam tubuh liar dan tiba-tiba menjadi lebih kuat, doki berwarna hijau yang kuat telah berubah menjadi kabut samar di permukaan tubuh Xiao Yan dan benar-benar menyelimuti tubuh Xiao Yan di dalamnya. Selain itu kabut energi benar-benar samar-samar memiliki niat otomatis menggumpal menjadi doki armor bahkan tanpa kendali.
Seperti turbin angin, Doki dengan liar mengedarkan satu demi satu gelombang. Pada akhirnya itu benar-benar mengeluarkan suara yang aneh, tajam dan tidak biasa. Rasa sakit berdenyut samar muncul dan menghilang dari dalam jalur kicknya. Bertahan sebentar, Yao Lao buru-buru berkata ketika dia merasakan wajah Xiao Yan yang agak bengkok. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui ada keseriusan dan antisipasi tambahan dalam suaranya. Xiao Yan mengepalkan rahangnya dengan erat. Tangannya mulai sedikit gemetar pada saat ini. Beberapa saat kemudian, rasa sakit yang berdenyut tiba-tiba menjadi lebih kuat. Semangat Xiao Yan bergetar dan dia akhirnya tidak bisa menahan rasa sakit lagi. Namun pada saat ketika Xiao Yan telah mencapai batasnya, Doki dengan cepat berputar di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Secercah energi aneh dan tidak biasa akhirnya dibuang. Setelah gumpalan energi aneh dan tidak biasa ini dibuang, itu tampaknya diseret oleh sesuatu yang langsung bergegas menuju tenggorokan Xiao Yan. Xiao Yan mengatupkan giginya rapat. Pada saat ini energi aneh menerobos paksa. Gelombang suara yang unik mengandung sesuatu yang menyebabkan semangat seseorang bergetar keluar dengan raungan kuat dari tenggorokan Xiao Yan. Mengaum. Di bawah gemuruh yang menindas ini gunung-gunung di mana raungan sihir-sihir awalnya terdengar benar-benar turun ke dalam keheningan yang menakutkan. Ah, kamu memang orang yang beruntung, itu benar-benar tidak terduga bahwa itu kamu sebenarnya bisa mewarisi aura naga itu. Jika itu guling tahu tentang itu, aku takut bahwa itu matanya mungkin memiliki berubah merah karena cemburu. Bisikan lembut Yao Lao perlahan terdengar saat dia merasakan gelombang suara aneh yang datang menyebar keluar dari tenggorokan Xiao Yan. Raungan yang membawa gelombang suara aneh menyebar dengan cepat di antara pegunungan dan secara bertahap menghilang setelah waktu yang lama. Hanya pada saat ini gunung-gunung yang tiba-tiba menjadi sunyi diam-diam memulihkan beberapa suara kehidupan. Di tebing gunung Xiao Yan tiba-tiba memegang lehernya dan mengeluarkan beberapa batuk intens. Setelah itu dia dengan paksa menelan beberapa suap air liur. Baru saat itulah perasaan dari api yang membakar tenggorokannya melemah sedikit. Reaksi alami, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Yao Lao tersenyum dan terhibur ketika melihat ekspresi yang ditempelkan di wajah Xiao Yan. Batuk guru. Sudahkah aku berhasil mewarisi? Wajah Xiao Yan mungkin memerah karena mantra batuk yang intens, tetapi wajahnya masih mengandung kegembiraan saat dia bertanya dengan penuh semangat. Ah, dari kelihatannya kamu memang berhasil memperoleh aura naga aneh yang memiliki kemampuan untuk membuat jiwa gemetar. Yao Lao tertawa. Gratifikasi hadir dalam tawanya. Kegembiraan di wajah Xiao Yan jauh lebih padat ketika dia mendengar ini. Meskipun pil naga misterius Yin yang tidak segera meningkatkan kekuatannya, aura naga ini menyebabkan dia memiliki metode menyerang lain yang akan mengejutkan orang lain. Dapat dibayangkan berapa banyak bantuan kemampuan ini untuk Xiao Yan di masa depan. Meskipun saat ini kamu mungkin telah berhasil mewarisi aura naga dari pil naga misterius Yin yang, jika kamu hanya mengandalkan aura naga untuk memancarkan semacam gelombang suara, kerusakan itu akan menciptakan ketenggorokan kamu sangat luar biasa. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu mungkin akhirnya mengubah diri kamu menjadi seorang bisu. Kerugian seperti itu akan terlalu besar. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Gelombang suara aura-aura yang disebut ini masih perlu untuk bertindak bersama dengan mereka semacam teknik do wave suara agar bisa digunakan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Setelah mendengar pengakuan Yao Lao, dia tidak bisa tidak tersenyum pahit. Teknik do semacam itu cukup langka. Mendapatkannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Petik tunggal. Luangkan waktu kamu untuk mencarinya. Saat itu aku memang memiliki teknik gelombang suara Huan Class Do. Namun karena beberapa kejadian tak terduga di kemudian hari, aku kehilangan itu. Karena itu kamu hanya dapat mengandalkan diri sendiri untuk pergi dan mencari salah satunya. Yao Lao menghela nafas. Xiao Yan hanya mengangkat bahunya ketika mendengar kata-kata Yao Lao. Tampaknya tidak ada harapan untuk menerima teknik do gelombang suara dari Yao Lao. Xiao Yan dengan lancar mengambil sebotol air bersih dari cincin penyimpanannya dan dengan kasar menuangkannya ke mulutnya. Dia menyeka noda air di sudut mulutnya dan tiba-tiba bertanya sambil lalu, guru, kamu tampaknya memahami ini pil naga misterius Yin yang dengan sangat baik, bukan? Kamu sebenarnya bahkan tahu bagaimana memaksa aura naga yang terkubur jauh di dalam Doki. Petik tunggal. Yao Lao tiba-tiba turun ke dalam keheningan begitu kata-kata Xiao Yan keluar dari mulutnya. Ketika dia melihat aksi Yao Lao, Xiao Yan juga terkejut. Dia segera mengingat reaksi awal yang Yao Lao miliki ketika dia melihat pil naga misterius Yin yang dalam pekan raya lelang dan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit malu. Yao Lao terdiam beberapa saat sebelum suaranya yang pelan sekali lagi terdengar. Namun kata-kata yang dia katakan menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit tercengang. Karena formula obat untuk pil naga misterius Yin yang dibuat olehku, selain itu hanya ada 2 orang di benua ini yang dapat memperbaiki pil obat jenis ini. Salah satunya adalah aku. Yang lainnya adalah ketika dia berbicara ke titik ini tiba-tiba ada beberapa tambahan perasaan pingsan kesedihan bercampur dengan suara Yao Lao. Xiao Yan jelas merasakan emosi dalam suara Yao Lao menyebabkan dia dengan bijaksana mempertahankan keheningannya dan tidak mengganggu. Orang lain adalah murid aku yang aku pandang sebagai pewaris paling sempurna saat itu. Bakatnya dalam penyulingan obat-obatan tidak lebih lemah dari milik kamu.
Selain itu jumlah usaha yang aku lakukan untuk merawatnya sama tidak kurang dari kamu. Ketika dia masih bayi, aku membawanya keluar dari beberapa serpihan dingin dan melihatnya seperti anak aku sendiri. Aku bahkan memperlakukannya sebagai pewaris yang sempurna untuk laki-laki. Petik tunggal. Yao Lao tersenyum. Suaranya datar, hanya saja akhirnya dia memilih untuk mengkhianati aku karena beberapa hal kecil kekek, mungkin itu benar-benar karena berkahnya bahwa itu aku telah berubah menjadi ini kondisi saat ini. Dia harus mati. Petik tunggal petik tunggal. Xiao Yan merasakan kesedihan dalam suara Yao Lao. Itu adalah rasa dingin yang merayap keluar dari dalam hati seseorang setelah dikhianati dan terluka oleh orang yang paling dekat dengan kamu. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas. Tinju di lengan bajunya terkepal erat. Dia menatap ke depan. Suara lembutnya itu tampak berbicara kepada senior Si Xiong yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kami seharusnya tidak meninggalkan Black Mark City begitu cepat. Karena orang-orang dari 8 gerbang telah melelang hal ini, aku pikir mereka seharusnya bertemu dengannya sebelumnya. Selain itu aku pikir dia tidak akan secara acak membiarkan orang lain memberikan hal yang berharga seperti itu. Dia mungkin secara pribadi mengirimkannya. Jadi bagaimana jika kami benar-benar berhasil menemukannya di Black Mark City? Yao Lao berkata dengan lemah, aku sudah mengatakan bahwa itu bakat menyuling obatnya tidak lebih lemah dari bakat kamu. Setelah dengan hati-hati dipersiapkan oleh aku selama bertahun-tahun, dia saat itu sudah menjadi bintang yang paling mempesona di dunia alkemis di Benki Kontinen. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, aku khawatir dia akan lebih luar biasa daripada sebelumnya. Selain itu aku sekarang sedang diawasi oleh Hall of Souls dan tidak berani muncul sembarangan. Dengan hanya kekuatan kamu saat ini, kamu pasti tidak cocok dengannya, baik dalam hal penyulingan obat atau pelatihan doki. Petik tunggal. Meskipun suara Yao Lao tenang, Xiao Yan masih bisa merasakan setas amarah yang tersembunyi sangat dalam karena mereka berbagi tubuh yang sama. Benang kemarahan itu seperti gunung berapi bergolak di bawah kerak yang sangat keras, ditekan untuk waktu yang lama, menunggu hari ketika itu benar-benar meletus. Xiao Yan mengisap nafas dalam-dalam. Dia terdiam sesaat sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih lembut, guru, aku akan mengunggulinya. Terlepas dari apakah itu dalam hal penyulingan obat atau kekuatan doki seseorang. Setelah itu aku akan membersihkan rumah, aku akan memberitahumu bahwa itu matamu tidak keliru untuk kedua kalinya. Petik tunggal. TL membersihkan rumah untuk menghapus biasanya membunuh para pengkhianat dalam suatu organisasi. Baik, bagus, aku, Yao Chen juga percaya bahwa itu mata lama aku ini tidak akan salah lagi untuk kedua kalinya. Suara lembut Xiao Yan tiba-tiba menyebabkan rasa asam biasanya berhubungan dengan robek menyebar dari dalam jiwa Yao Lao. Pengkhianatan yang dia derita di masa lalu benar-benar menyebabkan dia terlalu banyak trauma. Untunglah bahwa itu surga tidak benar-benar membiarkannya turun ke dalam kegelapan dan keputusasaan yang tak pernah berakhir. Tangan Xiao Yan dengan paksa mengusap hidungnya yang agak memerah. Dia membuka mulutnya, tersenyum cerah dan berkata, sepertinya sudah waktunya untuk bergegas ke Akademi Jianan untuk segera meningkatkan kekuatanku. Namun aku juga harus menemukan waktu untuk mempelajari gerakan kilat 3000. Dengan begitu aku bisa menggunakannya untuk melarikan diri jika aku bertemu orang kuat yang tidak bisa aku kalahkan di masa depan. Petik tunggal. The 3000 Lightning Movement adalah teknik di Class Book. Bagaimana itu akan sangat mudah dipelajari? Apakah kamu melupakan kesulitan saat itu ketika kamu berlatih Flame Spitting Tsunami? Jika kamu ingin mempelajari gerakan kilat 3000, upaya yang kamu perlu lakukan tidak akan kurang dari waktu itu. Yao Lao sementara mengesampingkan emosinya dan tersenyum ketika dia menjawab, teman kecil yang dia miliki menuangkan semua usaha dan harapannya. Menurut kamu kesulitan yang aku alami selama beberapa tahun ini sedikit? Xiao Yan tersenyum lembut dan berkata. Dia dengan lancar mengambil peta Black Corner Region dari cincin penyimpanannya yang diberikan Duoma kepadanya di Black Mark City. Dia dengan hati-hati mengamatinya sebelum menjaganya dan mengalihkan pandangannya ke arah utara. Dengan senyuman, dia berkata, ayo pergi, kita harus bisa bergegas dalam waktu 3 hari. Petik tunggal. Sepertinya Hall of Souls yang aneh tidak akan masuk ke wilayah di Akademi Jianan. Bagaimanapun orang-orang tua di akademi itu tidak ada gunanya. Namun kamu juga harus melupakan meminjam kekuatan spiritual aku untuk menipu. Orang tua di sana sangat tajam. Sangat mudah bagi mereka untuk mendeteksi jejak aku. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Bukankah guru sangat meremehkan aku? Meskipun aku telah berhasil berulang kali mengalahkan orang-orang yang sangat kuat yang aku tidak bisa berharap untuk mencocokkan selama beberapa tahun ini karena kamu, apakah aku perlu kamu untuk membantu aku melawan orang-orang sesia aku? Xiao Yan memutar matanya ketika dia mendengar ini sebagai dia memukul bibirnya dan menjawab. Itu mungkin tidak dijamin. Sebagai akademi tertua di Benki Kontinen, jumlah jenius di Akademi Jianan tidak terhitung. Selain itu aku mendengar bahwa itu ada akademi batin di dalam akademi. Para siswa di sana benar-benar yang dipilih 10.000. Jika kamu bocah kecil ini ditempatkan di dalam, aku khawatir akan ada pertunjukan yang cukup bagus. Yao Lao menggoda.
Dalam hal ini aku menantikannya. Xiao Yan mengangkat bahunya. Punggungnya sedikit bergetar dan Purple Cloud Wings perlahan memanjang dari pundaknya. Dia mengepak mereka dengan ringan dan tubuhnya naik tiba-tiba sebelum berputar di udara. Setelah itu, mereka mendesing dan dia terbang ke Cakrawala Utara. Ketika Xiao Yan bergegas melalui perjalanan kali ini, dia dengan hati-hati mendarat di tanah ketika dia melewati kota yang sangat padat penduduknya karena dia takut bahwa itu gerakan oleh Purple Cloud Wings akan menarik perhatian orang. Selain itu, dia telah menggunakan Purple Cloud Wings untuk mempercepat sebagian besar perjalanan. Meskipun bergegas melalui perjalanan dengan cara ini menghabiskan jumlah ekstrim doki, itu tidak terlalu banyak masalah bagi Xiao Yan yang membawa lebih dari 10 botol pemulihan energi pills dengannya. 3 hari terbang dengan cepat sebagai Xiao Yan bepergian dengan cepat tanpa henti. Akademi Jianan di peta juga menjadi lebih dekat ke tempat Xiao Yan berada. Sekitar malam hari ketiga Xiao Yan yang seluruh wajahnya lelah tiba-tiba merasakan puncak rohnya. Ini karena Yao Lao tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. Anak kecil kita mendekati Akademi Jianan. Turun. Tidak ada yang diizinkan untuk terbang dengan paksa dalam jarak 50 km dari Akademi Jianan. Jika tidak kamu akan diserang tanpa pertanyaan. Petik tunggal. Xiao Yan buru-buru mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Kecepatan terbangnya sangat berkurang sebelum dia perlahan turun. Akhirnya kakinya mendarat di sebuah bukit kecil. Dia berdiri di puncak bukit saat pandangannya mengembara dari kejauhan dan secara kebetulan bisa melihat kota kecil yang nyaris tak terlihat di antara dua gunung besar yang megah. Ketika Xiao Yan mengamati kota kecil itu, dia tidak lagi peduli bahwa itu tubuhnya ditutupi debu. Dia dengan sigap bergegas menuruni lereng bukit dan menyatu dengan jalan tanah kuning itu yang langsung menuju ke kota kecil. Ada cukup banyak orang yang berjalan di jalan tanah kuning ini. Orang-orang ini jelas berasal dari daerah Black Corner. Namun apa yang menyebabkan Xiao Yan merasa agak terkejut adalah bahwa itu meskipun tubuh orang-orang ini memiliki aura yang dahsyat dan brutal, tidak ada sedikit pun niat membunuh yang meluap dari wajah mereka. Namun cara mereka ini, di mana niat membunuh disembunyikan di dalam hati mereka, tampaknya bukan dari jenis alami. Sebaliknya tampaknya dibuat dengan paksa. Oleh karena itu ekspresi orang yang lewat ini benar-benar agak aneh. Tampaknya setelah merasakan tatapan tetap Xiao Yan yang pergi ke samping, orang-orang ini juga balas menatap dengan ganas menyebabkan Xiao Yan merasa itu sedikit lucu. Jika ini terjadi di Black Corner Region, sepertinya orang-orang ini akan menarik pisau mereka dan menyerang. Sepertinya itu memang benar seperti yang dikatakan guru. Siapapun yang berjalan sampai titik ini harus menarik sikap yang mereka miliki dalam Black Corner Region, skak bahwa itu Akademi Jianan juga cukup kuat untuk benar-benar mampu menekan orang-orang ini yang menjilat darah dari pisau mereka sampai obdience telah ditanamkan di dalamnya. Melihat orang-orang ini dengan paksa menekan keganasan dan kebrutalan mereka, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan tenang di dalam hatinya. Xiao Yan mengikuti jalan tanah kuning ini dengan pepohonan hijau subur di kedua sisi saat dia perlahan mendekati kota kecil itu. Suasana kacau dalam kawasan Black Corner itu memang benar-benar terisolasi. 10 menit kemudian Xiao Yan berhenti di pintu masuk kota kecil dan mengangkat kepalanya untuk menatap papan tanda horizontal di gerbang kota. Kata-kata di atasnya sangat biasa dan sangat Filistin. Jika ditempatkan di Black Corner Region, itu pasti akan dirobohkan keesokan harinya. Kota damai. Ini adalah kota kecil pertama yang akan datang ketika seseorang memasuki area di sekitar Akademi Jianan dari wilayah Black Corner. Xiao Yan berdiri di pintu masuk kota kecil. Dia baru saja akan masuk ke kota ini ketika dia tiba-tiba merasa bahwa itu suara-suara di sekitarnya tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Ketika dia memutar kepalanya dengan sedikit terkejut, dia menyadari bahwa itu wajah beberapa orang di jalan yang datang dari daerah Black Corner telah menjadi mengerikan. Pergelangan kaki mereka bergetar ketika mereka melihat pohon besar di sebelah kiri tidak jauh dari pintu masuk ke kota kecil itu. Pohon besar berwarna hitam dengan puncak pohonnya tersebar ke segala arah muncul untuk menampilkan cakarnya. Di bawah sinar matahari terbenam itu memancarkan kedinginan gelap pekat. Tatapan Xiao Yan menyapu pohon dan matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat bahwa itu ada beberapa mayat di antara ranting pohon yang telah langsung ditusuk dan digantung di atasnya. Mereka bergoyang ketika angin sepou bertiup memancarkan suara berderit yang menyeramkan. Apakah ini yang disebut pohon kematian roh? Tenggorokan Xiao Yan bergulir perlahan. Keringat dingin dengan tenang menetes dari dahinya. Aura padat gelap yang dipancarkan dari Death Spirit Tree yang aneh itu menyebabkan semua orang yang telah berhenti di pintu masuk kota kecil untuk merasakan kedinginan di tulang mereka. Di Black Corner Region, nama Death Spirit Tree hampir mencapai tahap di mana seseorang akan gemetar ketakutan hanya karena mendengar namanya. Banyak orang yang tinggal di daerah Black Corner selama beberapa tahun tidak akan melupakan pertempuran mematikan dan berdarah antara wilayah Black Corner dan Akademi Jianan. Tidak banyak orang yang benar-benar memperhatikan alasan mengapa pertempuran berdarah itu dimulai.
Satu-satunya hal yang orang-orang tahu adalah setelah pertempuran berdarah itu, mayat dua Dowangs yang kuat dan satu Dohoang digantungkan pada Death Spirit Tree dengan metode yang sangat kejam. Sejak hari itu area di sekitar Akademi Jianan turun ke daerah yang tenang yang tak ada bandingannya dengan dunia luar. Tidak ada lagi orang kuat dari wilayah Black Corner yang berani membawa wajah penuh dengan niat membunuh dan menyerang kota-kota kecil ini. Meskipun ada beberapa kerusuhan, orang-orang yang terlibat di dalamnya akan menjadi mayat yang tertuju pada Death Spirit Tree dalam waktu 1 jam. Selama tahun-tahun ini kemasyhuran dari Death Spirit Tree hampir menyebar ke seluruh Black Corner region. Oleh karena itu bahkan orang-orang jahat itu jarang memiliki keberanian untuk memasuki tempat ini yang seperti menggali kuburan mereka sendiri. Xiao Yan berdiri di pintu masuk kota kecil dan menghirup nafas dalam-dalam. Rasa dingin di dalam hatinya dibuang. Dia mengabaikan orang-orang itu yang ragu-ragu dan tidak berani memasuki kota dan mengangkat kakinya sebelum melangkah ke kota damai ini yang mewakili pintu masuk ke Akademi Jianan. Saat ketika langkah Xiao Yan baru saja melangkah ke kota perdamaian, ia merasakan undulasi aneh menyapu dirinya. Mengabaikan undulasi yang membawa rasa inspeksi, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mengamati jalanan kota kecil. Ada cukup banyak orang di jalan dengan berbagai kios yang ditempatkan di kedua sisi. Beberapa anak sedang berkeliaran saat mereka bermain kasar dan tertawa. Suasana harmoni yang tenang ini terlalu drastis dari penampilan dari Black Corner region. Orang-orang di jalan itu secara alami menemukan Xiao Yan yang berjalan masuk melalui pintu masuk kota. Meskipun mata mereka memiliki cahaya hati-hati kepada mereka, mereka tidak memiliki reaksi yang terlalu takut. Tatapan Xiao Yan menyapu jalan. Dia baru saja akan melangkah ke atasnya ketika jantungnya tiba-tiba bergerak. Saat dia mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke arah atap rumah-rumah di kota hanya untuk melihat lebih dari 10 bayangan dengan cepat bergegas ke arah pintu masuk kota seperti monyet. Sesaat kemudian, lebih dari 10 sosok manusia muncul di pintu masuk kota kecil. Tatapan mereka menyapu Xiao Yan dan yang lainnya. Di antara mereka, seorang pria setengah baya yang mungkin adalah pemimpin berkata dengan samar, siapapun yang ingin memasuki kota damai harus melaporkan identitas mereka, nama Dil. Jika tidak mereka akan langsung diusir. Petik tunggal. Mata Xiao Yan melayang di 10 figur manusia plus ini. Dia menyadari bahwa itu selain pria parubaya yang adalah pemimpin ada pria dan wanita di antara 10 lainnya ditambah orang yang hadir. Namun mereka semua masih sangat muda. Dari penampilan mereka tampak sekitar 22 atau 23 tahun. Anak-anak muda ini mengenakan pakaian berwarna biru pucat yang sama. Selain itu, mereka mengenakan lencana berwarna biru di area dada pakaian mereka. Dalam lencana itu ada belati yang terkontaminasi dengan darah berwarna merah terang. Pada saat ini, 10 orang plus muda ini menggunakan tatapan waspada dan samar-samar saat mereka menatap Xiao Yan dan yang lainnya. Selain itu, setelah kamu melaporkan nama dan identitas kamu akan mengkonsumsi pil obat ini. Pria parubaya melambaikan tangannya dan sebotol pil obat pucat berwarna merah muncul di tangannya. Dia sembarangan melirik semua orang yang baru saja tiba dari kawasan Black Corner yang ekspresinya berubah sedikit saat dia dengan dingin berbicara, tenanglah bahwa ini bukan racun. Ini adalah pil obat yang disempurnakan oleh Departemen Alkemis di Akademi yang merasakan niat membunuh. Jika kamu semua memiliki niat membunuh di dalam hati kamu saat kamu berada di dalam batas Akademi, pil obat ini akan memancarkan cahaya merah dari dalam tubuh kamu. Unit penegakan hukum kami akan mengikuti cahaya merah ini dan datang mencari kamu. Kalian semua harus tahu bagaimana Akademi Jianan kami berurusan dengan mereka yang membawa praktik dari Black Corner region ke tempat ini. Sebelum kamu semua berencana untuk meninggalkan kota kecil, kamu dapat pergi ke jantung kota untuk mendapatkan obat penawarnya. Namun setelah obat penawarnya ada di tangan kamu akan ada unit penindakan hukum yang mengawasi kamu sepanjang jalan keluar dari kota. Petik tunggal. Ketika mereka mendengar kata-kata pria parubaya, wajah orang-orang di pintu masuk kota tidak bisa tidak berubah. Dengan saraf sensitif mereka dari sering tinggal di ujung pisau, bagaimana mungkin bagi mereka untuk menelan pil obat yang tidak diketahui? Apakah itu tidak setara dengan menyerahkan hidup mereka ke tangan orang lain? Namun, sama seperti beberapa orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mau membalas, 10 ditambah pria dan wanita di belakang pria parubaya itu segera mengeluarkan suara tercekik. Mereka kemudian menarik long swords yang mereka bawa di pinggang mereka secara tertib. Doki warna yang berbeda merembes keluar dari dalam tubuh mereka saat mereka akhirnya menunjuk ujung pedang mereka menuju pintu masuk kota. Mereka jelas memiliki pemikiran untuk menyerang dan mengusir orang-orang itu jika ada perselisihan. Aturan kota damai selalu seperti ini. Jika kamu tidak mau, maka jangan masuk. Kalau tidak, jika kamu masuk dan melanggar peraturan, mungkin ada lebih banyak dekorasi untuk bertahan di pohon kematian roh. Pria parubaya mengulurkan tangannya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Saat kata-katanya jatuh, kekuatan yang kuat perlahan mulai merembes keluar dari dalam tubuhnya. Kekuatan orang ini harus setidaknya di atas 7 bintang. Dado si Xiao Yan dengan lembut bergumam saat dia merasakan kekuatan kuat yang berasal dari pria parubaya.
Melihat bahwa itu pihak lain tidak mereda, udara sengit tanpa sadar melonjak ke wajah orang-orang di pintu masuk kota. Namun ketika sudut mata mereka melayang ke arah Death Spirit Tree di samping, seluruh tubuh mereka bergetar saat mereka merasakan kedinginan. Aura sengit yang baru saja mereka sediakan menghilang dengan segera dan sepenuhnya. Mereka mengertakkan gigi dan beberapa orang yang masih tidak mau menelan pil obat tanpa daya. Ketika orang-orang itu pergi, yang tersisa hanya bisa masuk meski tidak mau. Setelah itu, mereka berjalan menuju pria parubaya dan melaporkan nama mereka, mengambil pil obat pucat merah dan menelannya di depan unit penegak hukum. Ekspresi acuh tak acuh pria parubaya hanya menjadi sedikit kurang gelap ketika ia mengamati orang-orang dengan patuh menelan pil obat. Namun dia tampaknya terlihat buruk pada semua orang dari Black Corner Region. Oleh karena itu dia tidak menampilkan ekspresi yang bagus dari awal hingga akhir. Itu apakah para siswa akademi perlu memakan benda ini? Seorang pria muda di depan pria parubaya tiba-tiba bertanya kapan yang terakhir biasa menyerahkan pil obat kepada yang pertama. Ketika mereka mendengar kata-kata ini orang-orang di sekitarnya, serta 10 anggota unit penindakan hukum melemparkan tatapan mereka yang tertegun. Saat dia mengamati wajah pria muda yang tampan dan tampan itu, pria parubaya itu bertanya dengan wajah penuh keraguan, kamu mengatakan bahwa itu kamu adalah siswa dari akademi ini. Petik tunggal. Waktu itu, setelah aku lulus ujian rekrutmen siswa, aku mengambil cuti untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu aku hanya bisa datang sendiri. Xiao Yan mengangkat bahunya tersenyum dan menjawab. Kamu telah melewati wilayah Black Corner sendiri untuk datang ke sini. Pria parubaya itu langsung kosong ketika dia mendengar ini. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Harus diketahui bahwa itu biasanya siswa baru dari akademi akan dikawal oleh beberapa orang yang dikirim oleh akademi dalam perjalanan setelah tiba di luar kawasan Black Corner. Setelah semua, sekelompok siswa baru yang baru saja meninggalkan pondok mereka mungkin bahkan tidak dapat berjalan keluar dari dataran besar wilayah hitam sebelum mereka selesai dengan pisau tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun tempat kacau semacam ini adalah tempat orang-orang makan dengan tulang mereka. Xiao Yan hanya tersenyum dan mengangguk sedikit ketika menghadapi tatapan aneh dari pria setengah baya dan 10 ditambah laki-laki dan perempuan muda di belakang. Melihat bahwa itu Xiao Yan mengangguk, keheranan di mata pria parubaya menjadi lebih berlimpah. Tatapannya menyapu dan menjatuhkan Xiao Yan saat dia berkata, laporkan nama, usia, dan instruktur perekrutan kamu. Petik tunggal. Xiao Yan 18 tahun. Instruktur Xiao Yan mengedipkan matanya. Wanita dewasa yang selembut air lembut kembali muncul di pikirannya. Dia tidak bisa tidak berkata sambil tersenyum, instruktur Ruoling. Petik tunggal, petik tunggal. 18 tahun. Kamu berani menyeberangi Black Corner Region di hanya 18 tahun. Anak kecil, terlepas dari apakah kamu berbicara kebenaran, ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang dengan keberanian seperti itu. Pria parubaya melambaikan tangannya. Dia baru saja akan berbalik dan menginstruksikan orang-orang untuk menyelidiki ketika ekspresi seorang anak muda yang alisnya merajut rapat ketika dia memikirkan sesuatu berubah tiba-tiba. Dia berteriak tanpa sadar, Xiao Yan. Jangan bilang bahwa itu kamu adalah Xiao Yan dari Kekaisaran Jiama yang telah mengambil cuti 2 tahun sekaligus. Petik tunggal. Teriakan yang tidak disengaja dari orang muda menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi kosong. Segera wajah mereka dipenuhi dengan pemahaman yang tiba-tiba. Mereka melempar tatapan aneh pada Xiao Yan. Semua orang di akademi telah mendengar nama mahasiswa yang seperti duri yang telah mengambil cuti 2 tahun sebelum dia masuk akademi dalam 1 tahun ini. Tentu saja alasan untuk nama Xiao Yan mampu mengakar dalam hati orang-orang di Akademi Jianan secara alami karena dia memiliki hubungan yang hebat dengan Hun Er. Xiao Yan. Bahwa itu Xiao Yan GK dari junior Hun Er. Setelah beberapa orang muda tertegun sejenak, tiba-tiba ada arti tambahan yang tidak diketahui dalam tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Xiao Yan. Ekspresi semacam ini adalah sesuatu yang Xiao Yan pernah lihat di mata yang Master Jialai di Wutan City. TLKK, kakak laki-laki atau teman pria yang lebih tua, arti yang terakhir digunakan oleh wanita dengan cara yang penuh kasih sayang. Hei gadis ini, aku bahkan belum datang ke akademi tetapi dia akhirnya menciptakan semua rival cinta yang tak dapat dijelaskan untukku. Xiao Yan langsung merasa senang saat dia mengamati ekspresi di mata pemuda itu. Di dalam hatinya, dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis ketika dia menggelengkan kepalanya. Jika kamu berbicara tentang Xiao Yan dari Wutan City dari Kekaisaran Jiama, maka seharusnya aku. Xiao Yan menyebar tangannya pada pria parubaya yang wajahnya juga terkejut ketika dia berbicara dengan sebuah senyuman. Kamu harus terlebih dahulu datang bersama kami ke kantor administrasi untuk memeriksa catatan. Jika apa yang kamu katakan itu benar, kamu tidak perlu mengkonsumsi barang ini. Oh benar, aku dipanggil Huode dan aku adalah pemimpin seasterisi dari bagian kedua unit penindakan hukum Akademi Jianan dan juga seorang instruktur kelas Hoang di Akademi. Ketika Xiao Yan menyebut nama Wutan City, pria setengah baya percaya dia sedikit lebih. Namun agar aman, ia masih harus memiliki Xiao Yan mengikutinya ke kantor administrasi akademi di kota. Instruktur Huode. Xiao Yan menyapanya.
Setelah melihat Huode menganggukkan kepalanya, Xiao Yan mengikutinya di bawah tatapan aneh dari 10 ditambah personil penegakan hukum. Hei, apakah orang itu benar-benar Xiao Yan? 10 anggota Elder Hukum ditambah Akademi itu menatap punggung Xiao Yan saat mereka mengikuti dari jauh tidak jauh maupun dekat di belakang Huode. Mereka tidak bisa membantu tetapi mulai terlibat dalam percakapan pribadi. Sepertinya seharusnya itu benar. Dia tampaknya tidak terlalu tampan. Mengapa Junior Hun Er terus memikirkannya? Dia bahkan langsung ditolak karena didorong oleh kepala kami karena dia. Petik tunggal. Kamu tidak boleh meremehkan Xiao Yan ini. Mampu mengisi ke wilayah Black Corner sendirian dan tiba dengan selamat di sini sudah cukup untuk menjelaskan sesuatu. Paling tidak jika kami memiliki waktu tinggal yang singkat selama 10 hari hingga setengah bulan di dalam wilayah Black Corner, aku tidak berani menjamin bahwa itu tangan dan kaki aku akan tetap aman dan sehat. Seorang pria muda yang wajahnya biasa menatap punggung Xiao Yan lalu melirik rekannya saat dia berkata samar. Pria muda yang tampak biasa ini tampaknya memiliki reputasi yang sangat baik di unit penindakan hukum. Oleh karena itu ketika 10 anggota ditambah lagi unit penegakan hukum terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini darinya. Mereka juga mengangguk dalam diam. Sebagai kota kecil pertama yang bersentuhan dengan kawasan Black Corner, mereka telah melihat banyak orang gila dari kawasan Black Corner setiap hari.